Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa la masih diberikan berbagai macam kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hidupnya kita bersama pada kesempatan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi datang, yaitu Habibana dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu wa salasuna fi fadilati iyadatul marid. Pada bab yang ke-36, yaitu menerangkan tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Di sini dikatakan salah surayu hadis, ada 3 orang yang sakit yang tidak boleh kita jenguk. Tapi dianjurkan kita menjenguk orang yang sakit, tapi ada 3 orang yang sakit tidak boleh kita jenguk. Itu apa saja? Yang pertama, shahibul ramdu, yaitu orang yang sakit mata. Itu umpama teman kita ataupun saudara kita sakit mata, itu tidak dianjurkan untuk kita melihatnya ataupun menjenguknya. Itu tidak dianjurkan karena mungkin ya kalau sakit mata itu kalau di kita disebutnya apa? Sakit mata menular itu ya. Karena ketika kita menjenguk orang yang sakit mata, kemudian matanya merah, kemudian spontan kita pandang, otomatis kita pun akan merasa sakit mata kita. Makanya tidak dianjurkan kalau seandainya orang yang sakit mata kita jangan upama itu ya. Siapa yang sakit? Yang sakit ini sakit apa? Sakit mata. Oh, berarti itu tidak harus dianjurkan kita untuk menjenguknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ketika orang yang sakit tidak boleh dijenguk, yaitu orang yang sakit gigi. Ya, orang yang sakit gigi itu di sini nggak boleh untuk dijenguk. Ya, tahu sendiri kalau lagi sakit gigi mah, iya, jungkal, rasain sakitnya. Ada yang ngejenguk, ya, nanyain sakit apa? Udah tahu gua sakit gigi. Itu pasti yang jenguknya pun marah. Itu kan ada istilah lebih baik sakit apa? Sakit gigi ketimbang sakit hati. Padahal bohong, ya. Mendingan sakit hati bisa hilang, bener gak? Kalau sakit hati bisa hilang. Itu tapi kalau sakit gigi, udah tidur, maka nggak enak. Nah ini makanya nggak dianjurkan untuk kita jenguk tuh ya. Yang kedua, kemudian siapa lagi? Shahibul damli, yaitu orang yang tidak boleh kita jenguk. Yang ketiga, yaitu orang yang mempunyai penyakit bisul. Apa bisul? Nggak ada anjuran kita untuk menjenguknya. Itu yang pertama, ketika orang sakit nggak boleh dijenguk, yaitu tadi orang yang sakit mata. Yang kedua,
sakit gigi, yang ketiga baru bisul. Itu bisul gede atau bisul kecil itu nggak boleh ditengok. Kalau ada teman atau tetangga saudara lagi sakit seperti itu, ya. Nah, anjurannya di sini ketika kita mendengar orang yang sakit, cuma bukan yang sakit tadi, ya, bisul, sakit gigi, kemudian sakit mata itu, ya, itu dianjurkan untuk menjenguknya itu wala tajibu iyatul marid illa ba'da salasati ayyamin, yaitu kita dianjurkan tidak boleh melebihi daripada 3 hari. Umpama gini nih, ya, orang sakit, kita kedengaran si A sakit. Nah, kemana si A nggak datang ke musola sakit, umpama, biarin, jangan dijemuk dulu, itu ya. Kemudian 2 hari nggak kelihatan lagi, kemana lagi, masih sakit, baru ketiga harinya kita jenguk. Nah, itu termasuk sunnah itu, ya. Kalau sunnah berarti kita menjalankan hal seperti itu, berarti kita benar-benar berpahala, kita tinggal pun tidak apa-apa. Itu kan tarif sunnah di dalam kitab fikih itu, ya. Nah, kemudian di sini Rasul mengajarkan kepada kita agar ketika kita menjenguk orang sakit, kemudian kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu marratu fa'adani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Utsman sakit, ya. Fa'adani Rasulullah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk. Maka Rasul ngomong, ya, Rasul ngomong, Bismillahirrahmanirrahim, u'idzuka billahi ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu qala maror. Itu min syarri ma tajidu, itu Rasul ketika menjenguk orang sakit baca doa itu. Tapi kalau tidak hafal mah, ya, jangan seperti ini. Ketika menjenguk orang sakit itu kita kasih semangat, kita kasih spirit. Sakit apa man? Itu ini tulang gua sakit itu. Wah, mari tetangga gua sakit begitu cepat itu. Jangan gitu, ya. Kita kalau lagi ngejenguk orang sakit minta doa sama orang sakit itu ijabah. Kalau kita kebalik, ya, nih, kita jenguk orang sakit, kita mintain doa sama orang sakit, itu ijabahnya luar biasa. Itu umpama nih, kita umpamakan biar ke hati, ya. Umpama mandi sakit, umpama ini mah, ya, mudah-mudahan sehat terus, amin. Itu, ya, umpama mandi sakit, saya jenguk nih, saya doain biar saya sehat, ya, biar saya banyak rezeki. Nah, minta doain sama yang sakit itu. Ketika yang sakit doain, memang didoain, itu ijabahnya luar biasa. Itu, ya. Kadang kita suka apa? Kadang kita suka salah kaprah. Itu kok aturan kita ngedoain yang sakit, malah yang sakit ngedoain kita. Itu padahal memang aturannya seperti itu, ya. Kita datang ke yang sakit, kita doain dulu yang sakitnya, kemudian yang sakit suruh ngedoain kita. Itu, ya, berarti doa kita dikabul, yang sakit pun doain kita dikabul, seperti itu, ya. Padahal Rasul ketika datang menjenguk Utsman hanya berdoa Bismillahirrahmanirrahim, u'idzuka billahi ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Apa, ya? Itu
apa itu mah Bismillahirrahmanirrahim. Kan Bapak mah cerdas lah bunyi semua ya, kalau ngomong langsung tangkap ya Pak. Itu Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahi itu ahadas somad alladzi lam yalid wa lam yulad min syarri ma tajidu. Itu ya kalau kita mau jenguk orang sakit. Nah tapi di sini Rasul mewasiatkan ya harus kita hafal nih ya. Ini doa yang dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul melihat ataupun menjenguk Ali bin Abi Thalib. Ini Rasul ya ngomong kepada siapa? Kepada Ali. Ya Ali, apabila engkau sakit maka bacalah Allahumma ini as'aluka ta'jilan afiatan aw sabran ala baliyatika aw khurujan minad dunya ila rahmatika. Tuh. Ini kalau kita sakit baca ini itu ya. Kalau enggak sekarang mah banyak ya salawat apa? Salawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Udah bacain ke air minum insya Allah dengan izin Allah akan diangkat penyakit kita itu ya. Jadi di sini betapa banyak keutamaan menjenguk orang sakit itu ya. Jadi kenapa ulama sampai melarang hal seperti ini? Jadi kepedulian kita terhadap sesama. Nah di sini ya maridi adran ya, menjenguk orang yang sakit itu pahalanya sangat besar. Itu sebesar apa? Wallahu a'lam, seperti itu ya. Mantimakil jenazah, ketimbang kita nganterin jenazah itu. Kenapa pahalanya lebih besar? Karena fiha hibrul khatirul maridu wa ahlihi. Karena ketika kita menjenguk orang yang sakit, itu membahagiakan hati orang yang sakit dan keluarga orang yang sakit. Idkhulus surur, membuat bahagia orang itu juga apa? Mendapat ganjaran. Itu memberi kebahagiaan kepada orang lain. Idkhulus surur, itu yang memberi kebahagiaan kepada orang lain, itu juga sama ya, ganjarannya pahalanya sangat besar. Itu mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menunaikan kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.